Hai guys, what's up? Well, kali ini aku mau bacain energinya Aquarius. Asmara Aquarius Desember 2024. Ini general reading, so bisa respon bisa enggak untuk semua Aquarius ya. Reading ini untuk Sun, Moon, Rising, dan Venus Aquarius. Energinya bisa vice versa, bisa terbolak-balik dengan energi pasangan kamu atau siapapun yang saat ini sedang berdiri dengan kamu. Oke, kita di part 1 ini kita akan bahas soal situasi dan kondisi masing-masing kamu dan dia ya, dan di part 2 kita akan bahas soal perasaan dan ekspektasi ya. Jadi untuk bisa akses video lanjutan di part 2, kamu join aja membership mulai 9 ribuan aja per bulan, kamu udah bisa akses semua video sesuai dengan Sun, Moon, Rising, dan Venus kamu, punya kamu, dan juga bisa kepoin punya pasangan kamu ya. Kalau nggak bisa join, kamu bisa WhatsAppnya di nomor yang ada di deskripsi box ya gitu. Kalau butuh counseling dan personal reading, kamu juga bisa hubungi WhatsApp di deskripsi box. Oke, ini energi dia. Eight of Cups, Aquarius, oke. Jadi kalau lihat kartu pertama sih cukup bagus ya, situasi kondisi dia yang kaitannya dengan finansial, karir gitu ya. Jadi mungkin I don't know kemarin ada masalah atau enggak ya, tapi di bulan ini aku rasa so far so good ya. Oke, the Fool, Six of Wands, namun di sini ada Six of Wands. Untuk ngomongin soal hubungan kalian, arah tujuannya itu seperti apa, mungkin kalian berdua udah pernah bahas ya gitu. Dan di sini kalau lihat dari dia, entah kalian udah ngebahas atau belum, tapi aku rasa ada beberapa yang udah ngebahas soal keberlanjutan hubungan ini. Namun di sini dia tuh masih belum bisa kayak ditarget kapan waktunya gitu, masih belum. Jadi misal nih, oke, tahun depan ya gitu, mungkin dia masih meraba-raba atau belum benar-benar bisa membaca atau memprediksi dirinya tuh benar-benar ready atau enggak gitu. Karena ready ini, kesiapan ini tidak hanya soal angka 8, Eight of Cups, finansial dan karir dan sebagainya, tapi juga secara mental. Jadi aku rasa nih kalau lihat Six of Wands ini tuh dia berproses untuk ke sana. Bukan berarti dia nggak mau, tapi untuk siap lahir batinnya tuh belum. Aku rasa ada beberapa hal di dalam hidup dia atau di dalam diri dia yang masih harus diberesin, masih ada PR dan mungkin masih ada beban. Ya, beban ini mungkin ada tanggung jawab yang harus dia selesaikan gitu ya, dan barulah dia bisa tenang untuk mikir nextnya tuh mau gimana, mau seperti apa untuk hubungan ini ya. Oke, the Fool dan Knight of Cups gitu. Oke. Ini kalau lihat the Fool, bentar ya. Dan ini ada penawaran sih. Penawaran tuh, jadi nggak usah kamu minta-minta nih, nggak usah kamu minta atau kamu pressure gitu ya. Ketika dia siap, ketika dia oke gitu ya, dia bakal akan memberi kamu kepastian, memberi kamu komitmen ya, itu ya. Memberi kamu komitmen, memberi kamu kepastian atau ready untuk tanpa kamu nanyain gitu, dia pasti mungkin akan menunjukkan sikap yang kurang lebihnya mengartikan bahwa dia tuh udah siap untuk melanjutkan hubungan ini ke jenjang yang lebih serius. Dan makanya di sini ada the Fool, dia tuh kayak mungkin kalau menghindari juga enggak, tapi kalau diajak ngobrol serius soal ini juga dia tuh lebih memilih untuk udahlah kita bahas yang lain aja gitu. Kita fokus pada hal yang lain aja yang bisa kita kerjakan saat ini, itu sih. Jadi aku rasa the Fool-nya tuh lebih pada udahlah kita nggak usah ribet-ribet ngomongin soal kedepannya seperti apa, kita fokus saat ini aja gitu. Ini kalau lihat the Fool ya. Oke, dan kita lihat energi kamu Aquarius.
Oke, Knight of Swords, the shadow side. Oke. Kalau lihat dari kamu sendiri, ini ada kekhawatiran ya. Kekhawatiran di sini mungkin the Sun. Kekhawatiran di sini mungkin dalam diri kamu yang terdalam nih. Ada sisi lain yang mungkin kamu belum bisa berdamai dengan sisi kamu ini, atau belum bisa mengontrol, atau belum bisa kayak menaklukkan atau bahkan menghilangkan ya jika ini memang negatif ya. Jadi ada hal gitu ya, ada sesuatu, maybe sesuatu di dalam diri kamu, shadow kamu, dimana ini tuh salah satu yang menghambat kamu untuk bergerak maju atau untuk berproses gitu ya. Berproses ini kalau ngomongin soal hubungan, tentu kamu mungkin punya pemikiran atau punya mindset ketika sebuah hubungan, mungkin kamu melihat kanan kiri lingkungan kamu atau lingkungan orang lain, kenapa banyak perceraian, kenapa banyak KDRT, kenapa banyak perselingkuhan. Itu sih yang mungkin berdampak kamu punya pola pikir yang seperti itu, atau bukan pola pikir, kamu punya asumsi yang seperti itu, dan akhirnya asumsi ini tuh menjadi belief system kamu gitu ya. Jadi ini tapi secara general ya, mungkin ada shadow lain yang kaitannya mungkin bisa soal temperamental, bisa soal trust issue gitu ya. Jadi ada shadow yang ini tuh masih belum clear, dan ini tuh yang bikin kamu kayak menghambat di saat harus kita ngomongin kita merencanakan soal hubungan yang serius gitu ya. Beberapa orang mungkin menganggap ini nggak sebuah masalah, atau ya udahlah, namanya manusia pasti ada sesuatu yang dia pikirkan. Mungkin banyak dari kalian yang cuma mikirnya tuh seperti ini aja. Tapi sebenarnya ini tuh bisa menjadi akar sebuah masalah kalau tidak diatasi. Ya, karena kita berhubungan itu kan menjalin hubungan itu kan gak hanya dengan diri kita sendiri, tapi juga dengan orang lainnya, ini pasangan kita ya. Oke, dan di sini ada Knight of Swords, Two of Wands, the Sun. Kalau lihat dari kamu Aquarius, masih banyak hal yang pengen kamu lakuin juga gitu ya. Selain kita ngobrolin soal hubungan yang serius gitu ya, masih banyak hal yang pengen kamu lakuin. Maybe traveling, maybe mungkin sekolah lagi, atau kerja di tempat yang lebih baik gajinya gitu ya, atau ekspansi bisnis dan lain-lain gitu. Kamu masih banyak hal pengen kamu lakuin, pengen explore segala macam gitu. Masih banyak hal gitu, maybe keliling dunia, pergi ke luar negeri gitu, dan lain-lain ya. Jadi kayak kalau ngomongin soal hubungan yang serius ya, maybe mungkin pernikahan, mungkin kamu juga belum benar-benar ready untuk itu ya gitu. Tapi bukan berarti kamu nggak pengen gitu, enggak, aku rasa. Oke, dan sini ada Knight of Swords. Aku rasa kamu juga lagi ada masalah gitu, entah ini masalahnya apa, tapi lebih kayak pada kamu nggak tahu tujuan dalam diri kamu tuh. Maybe bisa kaitannya dengan life purpose gitu ya, tujuan hidup bisa, atau karir apa yang mau kamu jalani gitu. Kamu mungkin lagi bingung gitu, atau perusahaan mana yang akan kamu lamar gitu ya, atau ada hal-hal lain yang dimana mungkin ada titik kejenuhan di sini di dalam hidup kamu ada titik kejenuhan atau ada kebosanan di mana mungkin kamu menjalani rutinitas yang itu tidak benar-benar jadi passion atau life purpose kamu gitu ya. Jadi ada beberapa mungkin, dan banyak juga aku rasa, atau ada hal-hal lain gitu ya, maybe konflik di lingkungan, konflik di pekerjaan, atau bahkan konflik dengan keluarga, yang mana ini tuh juga harus diberesin juga karena bisa menghambat hal-hal lain dari rencana kamu ke depannya. Oke, dan di sini ada the Sun ya gitu. Jadi aku rasa nih kamu ya, kalau ngomongin soal hubungan,
sejauh ini kamu tidak ada kayak keinginan pisah, atau ini udah di spill ya gitu. Nanti di part 2 kita akan bahas lagi lebih detail, kalau bisa kebuka lebih detail ya gitu. Intinya di sini kamu masih ingin bersinar lah ya, diri kamu ingin bersinar, apa ya, ingin memuaskan diri, ingin bisa memantaskan diri juga, atau ingin muasin diri lah ya, mungkin mumpung masih single gitu, masih ingin kebebasan, masih ingin mendapat sinar matahari secara full gitu ya gitu. Intinya masih ingin kebebasan lah, ingin melalang buana, ingin melihat dunia gitu sih. Jadi kurang lebihnya kayak gini Aquarius ya. Oke, thank you so much for watching this video. Sampai ketemu di part 2. Join aja membershipnya, murah ya, mulai 9 ribuan aja. See you di part 2, bye-bye.